Hai hai hai, perkenalkan nama aku Siti Fitriani, biasa aku dipanggil Fitri. Aku dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini aku bakal mereview tentang mata kuliah belajar pembelajaran. Apa perbedaan belajar dan pembelajaran? Belajar adalah aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan. Sedangkan pembelajaran adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Contohnya itu seperti agar dapat mengingat isi pembelajaran atau isi bahan ajar, sebaiknya kita tuh lebih membaca terlebih dahulu bahan ajarnya berulang-ulang dan buatlah rangkumannya. Sebutkan 5 teori belajar dan pembelajaran. Ada 5 teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama itu teori belajar deskriptif dan perspektif. Yang kedua teori belajar behavioristik. Yang ketiga teori belajar kognitivistik. Yang keempat teori belajar humanistik. Dan yang terakhir itu teori belajar konstruktivistik. Jelaskan teori belajar deskriptif dan perspektif. Teori belajar deskriptif adalah teori yang menjelaskan tujuan dari proses belajar, sedangkan teori pembelajaran perspektif adalah teori yang mengutamakan tujuan optimal dari metode pembelajaran. Apa yang dimaksud teori belajar behavioristik? Menurut Imron, mengemukakan bahwa teori belajar behavioristik adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Pendidik mengkondisikan sedemikian rupa sehingga pembelajar mau belajar. Apa tujuan dari teori belajar behavioristik? Nah, menurut teori ini yang terpenting itu adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Sebutkan tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Ada 5 tokoh teori belajar behavioristik. Yang pertama ada Pavlov, yang kedua Guthrie, yang ketiga Watson, yang keempat Skinner, dan yang terakhir itu ada Thorndike. Apa yang dimaksud teori belajar kognitivistik? Yang dimaksud dengan teori belajar kognitivistik adalah kerangka konseptual dalam psikologi yang menekankan peran proses kognitif dalam pembelajaran. Nah, teori ini tuh menganggap bahwa individu memproses informasi dan merancang makna dari pengalaman mereka sebagai bagian dari proses pembelajaran. Sebutkan dasar dan tujuan teori belajar kognitif. Tujuan dari teori belajar kognitif itu, yang pertama proses interaksional untuk memperoleh pemahaman yang baru. Nah, yang kedua itu adalah membantu guru memahami muridnya dengan baik dan efektif. Terus yang ketiga, psikologis konektif itu mengembangkan sistem psikologis yang berguna dalam pendidikan anak-anak dan pemuda. Sebutkan contoh praktik belajar kognitivistik. Contoh dari praktek belajar kognitivistik itu yang pertama adalah problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua ada pembelajaran berbasis diskusi dan debat. Terus tuh pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang keempat itu feedback atau pembelajaran umpan balik. Apa pengertian teori belajar humanistik? Teori humanistik adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar bukan pada hasil belajar. Apa pengertian teori belajar konstruktivistik? Teori belajar konstruktivistik mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan apa aja sih minatnya. Sebutkan tokoh-tokoh teori belajar konstruktivistik. Teori belajar dari konstruktivistik yaitu yang pertama Jean Piaget menyebutkan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses adalah untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas di kenyataan. Sedangkan tokoh yang kedua yaitu Vygotsky menyebutkan bahwa peserta didik dalam mengonstruksi suatu konsep perlu memperhatikan suatu lingkungan sosialnya. Dua konsep penting menurut Vygotsky. Yang pertama, Zone of Proximal Development atau ZPD, yang kedua, Scaffolding. Nah, dalam merancang materi pembelajaran, penting untuk mempertimbangkan keberagaman gaya belajar, tingkat kognitif, dan kebutuhan individual
pada peserta didik. Proses penyampaian materi dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari berbagai teori belajar, seperti behaviorisme, konstruktivitisme, dan teori kognitif, untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna. Kesimpulannya, penyusunan materi belajar pembelajaran yang relevan, menarik, dan bersifat inklusif berperan penting dalam membentuk pengalaman pembelajaran yang efektif dan berdaya guna. Nah, itu tadi review dari mata kuliah belajar pembelajaran pada pertemuan ketiga. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di pertemuan keempat.